Damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam minggu ini kita akan masuk kepada Minggu Judika, yang berarti berilah keadilan bagiku ya Allah. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan firman Allah yang terambil dari kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-45. Markus 10 ayat 32 sampai 45. Demikianlah firman Allah. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak." Demikianlah pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada minggu ini kita sudah masuk kepada Minggu Judika dan juga Pasion yang kelima. Dalam ibadah kita pada saat ini, sebagaimana minggu kita mengatakan, "Berilah keadilan bagiku ya Allah." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengar firman Allah, yaitu tentang bagaimana Yesus menceritakan yang ketiga kalinya, dia menceritakan bahwa dia akan menderita
dia akan mati, bahkan bangkit dari kematian itu. Sebenarnya kalau kita pikir-pikirkan atau kita kaitkan dengan pribadi kita masing-masing, kalau ada yang mengajak kita, lalu dia bercerita tentang kehidupannya bahwa dia akan berakhir, tentu kita sebagai pengikutnya akan ragu. Tentu kita sebagai pengikutnya kita akan merasa takut. Bahkan memikirkan, bagaimana kehidupan kami setelah pemimpin kami ini tidak ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam minggu ini di sini kita ingin tahu bahwa sebenarnya di sini Yesus ingin dengan jelas menyatakan apa tujuannya datang ke dunia ini dan bagaimana prosesnya untuk menyelesaikan pekerjaannya ke dunia ini. Itu yang mau disampaikan oleh firman Allah pada saat ini. Oleh sebab itu, saya mengambil tema khotbah kita untuk minggu ini, yaitu Kristus sudah mati menebus kita dari dosa. Kristus sudah mati menebus kita dari dosa. Yang pertama, karena itu janganlah takut dan bimbang. Kalau kita perhatikan, mulai dari pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-9, bahkan pasal yang ke-10 ini, sebenarnya Yesus sudah banyak menceritakan, bahkan mengingatkan agar murid-murid itu tidak takut, tidak cemas, bahkan tidak ragu, terkhusus untuk memberitakan kabar keselamatan. Tetapi dalam perikop ini, sebagaimana ketika Yesus berjalan dengan murid-muridnya, kita melihat ketika Yesus berbicara kepada murid-murid itu, dalam ayat yang ke-32, murid-murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Artinya perlu kita sadari bahwa dalam kehidupan kita juga pada saat ini, rasa cemas, rasa takut, rasa bimbang itu tidak akan pernah lepas dari pribadi kita sebagai manusia. Dan itu adalah kelemahan kita karena dosa. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di sini perlu kita mengetahui bagaimana cara Yesus Kristus menjelaskan siapa dirinya. Kita lihat dalam perikop ini, ketika Yesus ingin menuju Yerusalem, dia sudah tahu bahwa sudah akan tiba saatnya dia akan dicaci, diludahi seperti yang dikatakan dalam ayat 34. Tetapi kita lihat, adakah Yesus berdiri di belakang atau adakah Yesus mengikuti murid-murid dari belakang? Tidak. Tetapi sebagai pemimpin yang benar, Yesus berjalan di depan. Artinya apapun itu tantangan itu, sebesar apapun penderitaan yang akan dihadapi oleh Yesus, dia tidak pernah lari dari salib itu. Yesus tidak pernah lari daripada penderitaan itu. Artinya di sini jelas kita dapat lihat, kita dapat memahami bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar anak Allah yang tujuannya diberikan ke dunia ini adalah hanya untuk menebus dosaku dan dosa saudara-saudari. Jadi kalau kita bandingkan dengan kepemimpinan di dunia ini, sungguh tidak bertemu. Sungguh berbanding terbalik. Karena kalau kita perhatikan, kita teliti kepemimpinan di dunia ini, itu adalah bagaikan permainan catur. Artinya kalau sudah dikatakan pemimpin, ya di atas.
Kemudian yang di bawah akan mengatur, bahkan yang di bawahnya lagi yang akan berperang untuk memulai menyelesaikan masalah. Artinya di sini kita tahu bahwa Yesus itu adalah benar-benar anak Allah. Tidak ada keraguan-raguan di situ. Sudah 3 kali Yesus menceritakan itu, dan sudah kita lihat ketika menuju penderitaan itu, Yesus tetap berdiri, berjalan di depan, membawa murid-murid itu. Dalam perikop ini kita juga melihat ada 2 orang dari antara murid-murid Yesus yang bertanya kepada Yesus, meminta bagaimana supaya Yesus mengabulkan permintaan mereka. Kalau kita perhatikan secara sistematika kebersamaan, tentu itu tidak salah. Artinya karena murid-murid ini sudah tahu bahwa Yesus akan berpisah dengan murid-murid, jadi tidak salah kalau murid-murid ini meminta untuk tetap bersama-sama dengan Yesus, yaitu di surga. Tetapi kalau kita perhatikan secara duniawi atau kepemimpinan duniawi, ya mungkin murid-murid ini berpandangan kalau kami sudah tinggal bersama-sama dengan Yesus, tentu kami akan merajai orang-orang yang di bawah kami. Artinya dari sini kita ingin tahu bahwa di dalam pengenalan yang tidak benar akan Yesus Kristus, maka kita memiliki motivasi yang salah. Bahkan itu yang dilupakan oleh murid-murid itu. Dari awalnya Yesus sudah menceritakan supaya mereka jangan takut, jangan bimbang untuk memberitakan firman Allah. Tetapi apakah ketika mereka mengetahui penderitaan itu akan ada, ketika mereka mengetahui bahwa mereka akan berpisah dari Yesus, mereka malah meminta pertolongan? Tidak. Artinya mereka tidak mau menjalankan tugasnya memberitakan firman, sehingga mereka meminta untuk ditempatkan di sisi kanan dan kiri oleh Yesus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Yesus? Sebagaimana di sana, Yesus juga mengajarkan tentang baptisan kudus dan juga perjamuan kudus, 2 sakramen yang diakui oleh Gereja Lutheran. Sebagaimana Yesus mengingatkan tentang baptisan kudus dan juga perjamuan kudus. Pada saat ini banyak orang Kristen yang tidak hidup di dalam baptisan. Banyak orang Kristen yang tidak mensakralkan daging dan tubuh Kristus, dan itu adalah dosa. Oleh sebab itu, apakah yang harus kita lakukan? Bagaimanakah harusnya kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus? Seperti tema kita, Kristus sudah menebus kita dari dosa. Artinya, dosa lama yang kita wariskan dari nenek moyang kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus melalui baptisan yang kita terima. Di dalam baptisan ini, dosa lama kita itu ditenggelamkan. Bahkan di dalam perjamuan kudus kita menerima daging dan darah Kristus. Di dalam perjamuan kudus ini kita menerima keselamatan, sebagaimana darah dan daging Kristus itu memberikan pengampunan dosa. Jadi apakah perlu kita lagi takut? Apakah perlu kita lagi ragu? Apakah perlu kita lagi bimbang menjalani hidup ini? Kalau saat ini saya mau katakan, keraguan itu, bimbang itu, bahkan rasa takut itu akan ada. Tetapi layaknya
kita sebagai orang yang sudah dibenarkan hendaknya datang memohon kekuatan, datang memohon kekudusan, datang memohon hikmat, sehingga kita beroleh kekuatan untuk tetap tegar di dalam penderitaan, di dalam keraguan-raguan, bahkan di dalam ketidakmampuan kita untuk menjalani hidup kita. Yang kedua, karena itu tetaplah setia dan sampaikanlah yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sudah jelas tahu bahwa tujuan utama Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk menebus kita dari dosa. Tidak ada lain daripada itu. Kalau sampai saat ini kita masih memiliki pemahaman yang salah, Kristus datang untuk memberikan kita berkat kekayaan. Kristus datang kepada kita ke dalam dunia ini untuk memberikan kita rumah yang besar atau keluarga yang kaya raya. Mungkin di sana kita terdapat kesalahan pengenalan, bahkan kesalahan motivasi. Tetapi dalam perikop ini kita harus tahu bahwa tujuan utama Yesus Kristus datang ke dunia adalah hanya untuk menebus dosa-dosa kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Jadi kalau kita sudah mengerti itu, apakah yang harus kita lakukan? Bagaimanakah peran dari hidup kita sebagai orang yang sudah ditebus? Ya, tentu harus tetap setia memberitakan kabar keselamatan. Kalau kita lihat dalam perikop permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Kita lihat dalam perikop ini, sebagaimana ketika murid-muridnya yang lain mengetahui permintaan akan yang kedua murid ini, ada terjadi perselisihan di antara mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa kepemimpinan dunia ini berbeda dengan kepemimpinan Allah. Siapa yang mau ditinggikan, hendaklah ia merendahkan. Siapa yang mau menjadi besar, hendaklah ia belajar dari yang terkecil. Bahkan siapa yang mau menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba antara semuanya. Dari sini kita tahu bahwa hidup orang yang sudah dikumpulkan melalui pertobatan yang sesungguhnya, atau kita dikatakan kumpulan gereja orang-orang kudus, maka hendaknya kita meninggalkan segala perselisihan. Maka hendaknya kita meninggalkan segala egois, tinggi hati. Dan yang mau kita cari, yang mau kita lakukan adalah bagaimana kita yang besar dapat menolong yang kecil, bagaimana kita dapat saling mengampuni, bagaimana kita dapat saling menolong, bahkan saling mengasihi antara sesama. Karena di sini Yesus dengan jelas mengatakan bahwa di dalam baptisan yang kudus itu, di dalam perjamuan yang kudus itu, jelas setiap orang yang sudah menerima baptisan kudus, maka kita juga mati di dalam kematian Yesus Kristus. Artinya dosa kita itu sudah ikut mati bersama-sama dengan kematian Kristus. Dan kita sudah dibangkitkan melalui kebangkitan oleh Yesus Kristus. Artinya dari dosa itu kita sudah dibangkitkan dan menjadi orang yang dibenarkan. Tetapi perlu kita tahu
seperti yang dikatakan dengan simul justus et peccator. Artinya orang yang sudah dibenarkan akan tetap jatuh ke dalam dosa yang sama. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang kudus, tidak perlu kita merasa sombong. Tetapi kita harus tahu, kalaupun kita sudah disucikan dari dosa kita akan tetap jatuh dalam dosa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu tetap datang memohon keampunan akan dosa kita. Nah, jadi oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kiranya mari kita mensyukuri, mari kita mengimani, bahkan mari kita menjadi pelayan antara sesama kita, sehingga setiap orang yang ada di dalam kita merasa terberkati. Dan kita juga harus mensyukuri dan mengingat akan kematian Yesus Kristus, karena itu adalah jalan satu-satunya yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Setiap orang yang sudah berdamai dengan Allah itu adalah orang yang sudah ditebus dan sudah pasti itu adalah pewaris kerajaan Allah. Karena itu kita harus tahu juga, seperti yang dikatakan Yesus untuk menjawab pertanyaan dari murid-muridnya, apa yang dikatakan Yesus tentang permohonan itu ditempatkan di sisi kanan dan kirinya. Yesus berkata bahwa dalam ayat yang ke-40, Yesus tidak berhak untuk menentukan itu. Tetapi apa yang sudah tertulis itu, Yesus ingin menegakkan bahwa apa yang sudah Allah ucapkan itu bagi setiap orang yang percaya akan selamat. Maka itulah yang membuat kita beroleh kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Yesus katakan, itu akan diberikan kepada orang bagi siapa itu telah disediakan. Yang pastinya surga itu disediakan hanya bagi orang yang percaya, orang yang mensyukuri kematian Yesus Kristus, bahkan orang yang tetap setia mengabarkan kabar keselamatan, mengabarkan salib Kristus. Terpujilah Tuhan, kiranya kita tetap diberkati. Amin.